Pemirsa, Menteng selama ini identik dengan kawasan super elit di Jakarta. Namun di balik rumah mewah dan pepohonan rindang, tersedia kenyataan lain yang jarang tersorot. Sebuah pemukiman padat dan rentan, tempat belasan orang hidup dalam ruangan bersisikan 3 kali 4 meter. Beginilah potret Menteng yang tak banyak orang lihat. Laporan dari Shena Damayana dan juru kamera Gunawan Prio. Inilah wajah lain Menteng. Di balik gedung elit dan rumah-rumah super mewah, terdapat kantung padat yang nyaris tak terlihat. Rumah 3 kali 4 meter, dihuni sampai 11 orang. Ruang terbatas, nafas terbatas, ventilasi hampir tak ada. Di sini, panas terperangkap, suara tetangga menyatu, pipa air sering tidak mengalir. Inilah risiko kesehatan yang mengintai di tengah pusat ibu kota. Kita mengenal Menteng sebagai kawasan yang elit. Namun, di balik gedung megah dan juga rumah-rumah yang mewah, terdapat lorong-lorong dengan hunian yang tak layak. Disinilah, belasan orang menempati satu ruangan seluas 3 kali 4 meter. Masuk ke dalam rumah, sesak langsung terasa. Tempat tidur digantikan oleh tikar. Bahkan untuk tidur saja, mereka harus bergantian. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di dalam rumah yang berada di Kampung Menteng Sukabumi ini, kita akan bertamu kepada rumah Bu Entin. Ibu, Assalamualaikum. Bapak, maaf ganggu ya Pak. Iya. Halo Pak. Halo Ibu. Iya. Ibu kalau aktivitas di sini berarti? Iya. Oh, Ibu sambil duduk boleh Bu? Iya. Bu, Iya. ini kalau hari-hari apa yang paling berat dirasain Bu di sini? Hari-hari apa ya? Kalau hujan bocor nggak Bu? Alhamdulillah sih enggak, tapi kadang-kadang sih kalau ini dari samping tuh bocor. Terus kalau tidur Ibu gimana Bu? Di sini bertiga, kadang-kadang Ganti-gantian nggak? berempat, cucu, anak. Waduh, ganti-gantian Bu? Iya, kalau gini dioper satu. Ini udah tiduran. Jadi satu orang ya Bu kayak gini Bu? Iya. Mantap. Nggak pakai kasur? Pakai kasur lantai. Pemirsa, seperti itulah cara saya untuk bisa tidur di rumah ini. Yang dimana ini ada 3 orang, ada 4 orang penghuninya, dan saya tinggi 176. Dan seperti ini gambarannya. Sudah sedikit mentok ya Bu, udah cukup mentok Bu. Ini nggak pakai kasur Bu? Pakai kasur lantai. Oh, karpet lantai. Oh kayak gitu ya. Setiap harinya Bu ya? Iya. Dan setelah dari rumah tempat beristirahat, kita juga akan melihat bagaimana situasi atau kondisi dari kamar mandinya yang berada di sebelah rumah tersebut. Nah, ini merupakan kamar mandinya, tempat kita buang air besar, buang air kecil maupun mandi di sini. Kita bisa lihat bahwa batasnya ada di sini. Jadi ketika mandi, bisa saya melihat ke jalan sana, atau orang bahkan melihat ke dalam sini. Kamar mandi di luar rumah, tanpa privasi, tanpa kenyamanan. Drainase tersumbat, sampah menumpuk, kelembapan merembes ke tembok. Masalahnya berlapis, jauh melampaui soal ukuran rumah. Tanah kita ini turun ke RW tetangga, tuh, tapi kemungkinan juga kalau ada got-got yang mampet, kemungkinan ya ada juga ada banjir-banjiran, tapi mungkin semata kaki lah ininya. Tapi kalau misalnya mau nggak macet, nggak banjir nggak apa gitu, kita turunan ini tanah kita nih gitu, dari ke RW sebelah ke RW 02. Potret rumah warga inilah yang membuat Menteri PKP turun langsung. Kondisinya bukan sekedar padat, tapi telah melampaui batas layak huni di kawasan paling prestisius di Jakarta.
dalam beberapa kali penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan dalam satu rumah bisa 2 sampai 3 keluarga, kan tidak terbayang. Jadi itulah yang semacam kawasan di sekitar Menteng yang tidak mampu dikendalikan karena sifatnya apa? Sifatnya informal. Jadi kepadatan yang tinggi itu menjadi pilihan favorit karena kawasan-kawasan kumuh di sekitar Menteng itu betul-betul dihuni oleh warga Jakarta yang betul-betul terbatas ekonominya, tapi ingin efisien. Itulah yang menjadi satu pertimbangan mengapa kawasan sekitar Menteng begitu penuh dengan pemukiman yang cukup padat. Kementerian menegaskan program ini bukan tambal sulap. Penataan ulang, sanitasi, struktur, dan ruang hidup yang lebih manusiawi akan dipercepat. Di balik wajah elit Menteng, terdapat sisi lain yang kami lihat. Ternyata banyak keluarga di sini yang mencoba untuk bertahan hidup di satu ruangan yang untuk bernafas saja bahkan tidak cukup. Pemerintah berjanji untuk bisa memperbaiki, tetapi yang dibutuhkan oleh warga bukan lagi janji, namun aksi. Dari Jakarta, Shena Damayana, Gunawan Priyo, TV One, mengabarkan.